Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tema bahasan birrul walidain. Birrul walidain itu adalah tindakan, perbuatan, amal bakti kepada kedua orang tua, di mana bakti pada orang tua ini hukumnya adalah fardu ain, wajib individu bagi setiap muslim, meski orang tua tersebut berbeda keyakinan. Setiap muslim diwajibkan untuk mentaati perintah kedua orang tuanya selama itu dia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalil tentang bakti kepada orang tua, kita baca surat ke-17. Surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma, adapun ketika salah seorang di antara kedua orang tuamu sudah lanjut usia atau kedua-duanya sudah lanjut usia, fala taqul lahuma, janganlah sekali-kali engkau mengatakan uffin, perkataan 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 yang tidak baik. Walatan harhuma, dan janganlah engkau meninggikan suara, membentak kedua orang tuamu. Wa qul lahuma qaulan karima, dan hendaklah mengucapkan perkataan yang baik-baik kepada kedua orang tua tersebut. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, yakni Allah memerintahkan dengan perintah yang tegas agar mengesahkan kepada Allah dalam hal ibadah, digandeng dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah mengesahkan Allah itu adalah perintah utama dan pertama yang merupakan misi dari nabi-nabi yang pernah diutus. Lalu Allah menggandengkan tentang perintah untuk mengesahkannya itu dengan bakti. Dan hendaklah kalian berbuat baik pada kedua orang tua kalian. Jadi apalagi ketika itu lanjut usia, kedua orang tua tersebut membutuhkan kebaktian dari seorang anak. Oleh karena itu menegaskan, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma, jika telah berumur lanjut, yakni apabila mereka telah mencapai usia lanjut, usia senja, usia renta, baik salah satunya atau keduanya, maka jangan pernah sekali-kali fala taqul lahuma uffin, engkau berkata yaitu kalimat atau suara rasa gak suka, rasa berat, rasa tidak berkenan. Walatan hanhuma, dan jangan sampai juga hingga membentak. Makna an-nahru yakni cacian atau sikap kasar, yakni janganlah berbicara dengan keduanya dengan suara membentak, padahal itu jaraknya berdekatan dengan kedua orang tua. Dan selanjutnya justru yang diperintahkan, wa qul lahuma, ucapkanlah kepada mereka itu adalah kaulan karima, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang penuh kasih sayang, dengan ungkapan yang paling baik dan paling lembut, penuh keadaban dan rasa hormat kepada kedua orang tua tersebut. Di antara hikmah bahwa ayat ini memakai kata walidain, yaitu wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidain, mengatakan wabil walidain karena
makna dari walidain itu yaitu orang tua yang dia karena melahirkan. Jadi dekat dengan perintah baktinya kepada ibu ini. Karena al-walidain, al-walid itu seakar dengan kata al-wiladah. Al-wiladah itu artinya adalah persalinan. Yang ini memang merupakan sifat khusus bagi wanita. Adapun yang berbicara tentang tanggung jawab, kepemimpinan dan pembagian harta waris itu lebih tertuju kepada bapa yang menjadi penanggung jawab nafkah. Maka bunyinya bukan walidain tapi abawain. Karena kata tersebut dari kata abawah yang berarti kebapaan. Yang hal ini merupakan sifat dari seorang bapa. Lalu ayat itu memang kaitannya adalah dengan bakti kepada orang tua. Utamanya kepada ibu yang dia itu telah mengandungnya, melahirkannya hingga menyusuinya. Disebutkan hingga sampai 30 bulan. Lalu tentang bakti pada orang tua, birrul walidain itu ada beberapa keutamaan. Saya merinci di sini hingga ada 7 atau 8 keutamaan tentang bakti kepada orang tua. Atau bila diselesaikan itu ada sekitar 11 keutamaan tentang bakti kepada kedua orang tua. Kita bahas satu persatu tentang bagaimana bakti atau birrul walidain itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Yang pertama adalah bakti kepada orang tua itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Berangkat dari hadis riwayat Muslim nomor hadis 85. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Sa'altu Rasulullah SAW. Aku bertanya kepada Rasulullah, Ayul a'mali ahabbu illallah. Amal apa Nabi yang paling dicintai oleh Allah? Jadi ahabbu itu yang paling dicintai. Qala, lalu Nabi bersabda, as-salatu ala waktiha. Yaitu salat pada awal waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi. Summa ayyun. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Bersabda Rasul, summa birrul walidain. Yang kedua itu bakti kepada kedua orang tua. Tidak sampai di situ, Abdullah bin Mas'ud dia bertanya lagi. Summa ayyun. Lalu apa ya Nabi? Qala, bersabda Nabi, summal jihadu fisabilillah. Yaitu jihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud berkata, hadatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Itu Nabi terus-terus berkata seperti itu, yang kalau aku ini akan bertanya lagi niscaya jawabannya itu. Jadi menunjukkan keutamaan. Yang perlu diperhatikan, sholat tepat di waktunya, sholat di awal waktu itu adalah kebaikan yang kita lakukan sebagai wujud dari terima kasih kita kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah. Yang kedua, urutannya setelah kita berterima kasih kepada Allah dalam bentuk ibadah, maka kita berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara hadirnya kita di dunia ini, yaitu orang tua. Maka birrul walidain, bakti itu sebagai bagian dari terima kasih kita. Hadis ini menunjukkan bahwa amalan yang utama itu adalah sholat di awal waktu, bakti pada orang tua, dan jihad. Jihad yang setor nyawa mengucurkan darah, menurut hadis riwayat Muslim nomor 85 ini, itu masih urutan yang ketiga. Yang kedua, amalan paling utama. Jadi bakti pada orang tua itu adalah amalan yang paling utama.
Juga dari Abdullah bin Mas'ud, ia meriwayatkan bertanya pada Nabi, setelah bertanya tadi amal yang paling dicintai, ahabbu, sekarang ditanya tentang ayul amal afdal, amal apa yang paling afdal, yang paling utama. Nabi bersabda, as-salatu ala waqtiha, as-salatu ala miqatiha, yaitu salat pada waktu-waktunya. Kemudian bertanya lagi, ayul amal afdal, amal apa yang paling utama? Nabi bersabda, birrul walidain. Dan yang ketiga, ketika ditanya lagi, jihad fisabilillah. Fasakattu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala wistazadtuhu lazadani. Mirip, cuma ini redaksi dari Bukhari. Kalau Muslim menyatakan amalan yang paling dicintai, lalu Bukhari menegaskan amalan yang paling utama dengan urutan yang hampir sama. Yang ketiga, bakti pada orang tua itu adalah jalan cara untuk mendapatkan pintu surga yang terbaik. Dari Abu Darda, ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, al-walidu awsatul abwabil jannah. Orang tua itu pintu tengah surga. Fa in syi'ta fa'adidzalikal bab. Kalau kalian itu sia-siakan, ya berarti kalian tidak berbakti pada orang tua. Fa in syi'ta fa'adidzalikal bab. Kalau engkau enggak suka, ya sia-siakan itu orang tuamu. Tapi kalau kau ingin masuk ke pintu tengah surga, ihfadhu, jagalah, baktilah pada orang tua. Tidak perlu jauh ketika kita ingin masuk surga lewat pintu yang paling utama, yang paling tengah, yaitu bakti pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Yang keempat, ketika kita melakukan kebaikan untuk orang tua, kepada orang tua, maka akan dikasih umur yang panjang dan rezeki yang berkah. Rasulullah bersabda, dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, man sarahu ayyamuddalahu fi umurihi, siapa-siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yujada fi rizkihi, lalu ingin ditambah rizkinya, falyabarru walidayhi, maka hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Wal yasil rahimahu, lalu hendaklah ia menyambung silaturahmi. Jadi di atas semuanya, cara atau untuk mengundang usia yang panjang, yang sehat afiat, serta rezeki berkah adalah berbakti pada orang tua. Sehingga di sini lebih ditegaskan, wa yubarakalahu fi rizkihi. Siapa-siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang berkah, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa bila ingin panjang usia lagi berkah, silahkan untuk berbakti pada orang tua, lalu menyambung silaturahmi. Dan silaturahmi yang utama ya kepada orang yang telah berjasa pada kita, yaitu orang tua kita. Penjelasannya cukup panjang tentang ini, tapi setidaknya singkatnya bahwa hadis ini menerangkan annal a'mala as-salihah yabqa atharuha. Sesungguhnya amal baik itu akan kekal bekas-bekasnya dan terus akan dikenang setelah matinya. Dan itu yang disebut dengan usia yang berkah. Dan ini dilakukan bila mempunyai anak yang saleh, mempunyai anak yang mau berdoa atau melakukan kesalehan selanjutnya yang menjadi sebab atau simpanan yang kekal
simpanan yang masih terus ngalir dari kebaikannya bagi orang tua. Yang kelima, bahwa bakti kepada orang tua itu dia akan mendatangkan ridho Allah. Karena ketika ingin menggapai keridhaan dari Allah, jalani lewat bakti pada orang tua. Ridho Rabbi fi ridhol walidi. Ridho Allah itu dari ridho orang tua. Wasakhatu Rabbi, dan murkanya Allah itu fi sakhatil walidi, dari murkanya orang tua. Orang tua dalam hal ini menjadi sebab apakah hidup seseorang ini akan penuh dengan kerelaan, keridhaan, diliputi oleh rahmat dan berkah dari Allah, atau sebaliknya. Dan biasanya ketika durhaka pada orang tua itu nggak nyampe sampai nanti di yaumil hisab. Di dunia biasanya sudah bisa dirasakan itu. Ini membuktikan bahwa kerelaan dari orang tua itu jadi penting. Karena begitu orang tua gak suka dan murka, bahkan durhaka pada orang tua, Allah pun murka dan benci kepadanya. Sehingga di dunia biasanya itu balasannya langsung kontan. Yang keenam, bahwa dan bakti pada orang tua itu menjadikan doanya mustajabah. Salasud da'wat yustajabu lahunna. Ada 3 doa yang itu mustajabah. La syakka fihina, enggak mengandung keraguan di dalamnya. Yang pertama adalah dakwatu madlum. Doanya orang yang terzalimi. Orang yang teraniaya, orang yang tersia-siakan, orang yang diambil haknya. Itu doanya nggak ada jarak, nggak ada batas, langsung diijabah. Wa da'watu musafir. Kemudian doanya orang yang sedang bepergian untuk kebaikan. Wa da'watul walidi liwaladihi. Dan doanya orang tua untuk anaknya. Apalagi sedang berjauhan, apalagi sedang menuntut ilmu. Jadi doa orang tua kepada anak itu adalah bagian doa yang didengar, doa yang disegerakan, doa yang cepat dikabulkan. Nah, dengan hadis ini menunjukkan bahwa sebaiknya antara orang tua atau anak dan orang tua itu saling berdoa. Kalau menunggu untuk terzalimi atau menunggu untuk bepergian itu kan, itu tidak sering. Artinya waktunya dalam momen-momen tertentu. Tapi sebagai orang tua itu selalu melekat kepada anaknya. Sehingga dia kalau berdoa, maka itu adalah bagian dari doa yang diijabah. Dalam hadis ini disunahkan bahwa untuk selalu banyak-banyak berdoa. Orang tua kepada anaknya jangan sampai ada keluar kata-kata yang gak baik. Karena malaikat segera mencatatnya. Selalulah keluar yang baik-baik berupa doa kebaikan untuk anak cucu keturunannya. Karena bagian doa yang diijabah. Yang ketujuh, bakti kepada orang tua itu menjadi sebab dikabulkannya taubat. Ini dari hadis Ibnu Hibban, nomor hadis 435. Ibnu Umar meriwayatkan, ata Rasulullah SAW rajulun. Seorang pria datang kepada Rasulullah. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, inni abnabtu danban kabiran. Rasul, hamba ini melakukan dosa besar. Fahalli min taubatin. Apakah masih ada pintu taubat untukku? Masih ada taubat untukku? Masih diterima taubat dariku? Faqala lahu Rasulullah SAW. Lalu Rasul bersabda, bertanya kepada orang itu, alaka walidani, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua?
Faqala la. Orang itu menjawab tidak. Qala falaka khalatun. Lalu apakah kamu memiliki saudara dari ibu, bibi ya, atau bude, memiliki saudara dari ibumu? Maka orang itu menjawab, na'am, iya. Nabi lanjut menyuruh kepada orang itu, babirrohaidan. Kalau gitu, berbuat baiklah itu kepada saudara ibumu, kepada bude atau bulemu itu. Karena dianggap itu sebagai bagian dari saudara yang paling dekat secara hubungan dan kekerabatan. Oleh karena itu, Nabi menyuruh kepada orang itu, baktilah kepada saudara yang terdekat dengan ibumu sebagai bagian dari bakti kepada orang tuamu itu. Dan ini sebagai bagian dari cara untuk tebus dosa. Jadi mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Perbuatan maksiat dengan pahala. Yang ke-8, ketika kita berbakti kepada orang tua, dikategorikan sebagai kita sedang dalam fisabilillah, di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah. Dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, Mara ala Nabi SAW rajulun. Lalu ada seorang pria lewat di hadapan Nabi. Dilihat oleh para sahabat, menyaksikan kesungguhan orang ini. Sahabat melihat min jildihi wa nasatihi. Ngelihat kok rajin banget, bersungguh-sungguh sekali. Faqalu, lalu para sahabat itu berkata dia, ya Rasulullah, wahai Rasul, lau kana hada fisabilillah, bila saja ini orang kesungguhannya itu digunakan di jalan Allah, maka dia akan lebih utama. Lalu Rasulullah akhirnya menyela kepada para sahabat itu. In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran bahwa fisabilillah. Enggak gitu wahai para sahabatku. Sesungguhnya jika ada orang yaitu keluar untuk mencari nafkah menghidupi anaknya yang masih kecil, ia sebetulnya termasuk fisabilillah. Wa in kana kharaja sa'yan ala abawain syaykhain kabirain bahwa fisabilillah. Juga bila ada orang yang ia itu bekerja untuk membantu menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, sepuh gak bisa lagi bekerja, lalu ditanggung kehidupannya, orang yang nanggung itu termasuk fisabilillah. Dan wa in kana yas'a ala nafsihi yu'ifuha bahwa fisabilillah. Dan kalau ada orang yang ia itu keluar, lalu ia menjaga kehormatannya, bekerja, tidak meminta-minta, tidak ngemis di pinggir jalan, maka ia sesungguhnya sedang berada fisabilillah. Tetapi wa in kana kharaja riya'an wa mupakharatan fahuwa fisabilis syaitan. Tapi kalau ada orang yang dia itu keluar itu karena riya dan berbangga diri, menunjukkan diri, ingin dipuji, maka itu dia sedang berada fisabilis syaitan, di jalannya setan. Hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh memenuhi kewajibannya, memenuhi amanahnya, menunaikan tugas hidupnya, maka kategorinya sebagai fisabilillah. Makanya setiap segala sesuatu dari kita, setiap melakukan sesuatu, awalilah dengan bismillah. Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kategorinya sebagai fisabilillah. Dan orang yang berjalan berjuang fisabilillah, bila ia menemui ajal, di waktu ketika ia melakukan itu, maka meninggal dalam keadaan syahid fisabilillah. Yang ke-9, ketika berbakti kepada orang tua berkategori sebagai
orang menunaikan haji, umroh, bahkan sekaligus jihad. Hadis dari riwayat Tabrani, nomor hadis 234, dari Anas bin Malik. Ada seseorang mendatangi Nabi, dan ia sangat ingin untuk berjihad, untuk pergi membela agama. Tapi Nabi bilang, hal baqiya min walidaika ahadun? Tar dulu, kata Nabi. Apakah engkau masih punya salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Orang itu berkata, ummi, ada Nabi. Ibuku ia masih hidup. Nabi akhirnya bilang, fa'ablillaha fi birriha. Kalau gitu, maka bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada ibumu. Fa'idapal tadalika fa'anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Kalau engkau berbuat baik bakti pada ibumu itu, maka statusmu itu dalam keadaan hajjun, berhaji. Wa mu'tamirun, dalam keadaan berumrah. Wa mujahidun, dan sekaligus berjihad. Fa'idha radiyat anka ummuka fatakillaha wa birraha. Dan kalau ibumu rela dengan itu, maka bertakwalah kepada Allah dalam berbuat baik untuknya. Maka mendapat kabar yang baik, diterimanya amal. Dan ketika orang tuanya rela, maka Allah pun akan ridho untuknya. Yang ke-10, berbakti pada orang tua itu merupakan peluang untuk mendapatkan surga. Nabi bersabda dari Abu Hurairah, dikabarkan bahwa rogima anfu, summa rogima anfu, summa rogima anfu. Nabi bersabda sampai 3 kali, sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi. Kila lalu ditanya kepada Nabi, man ya Rasulullah, Rasul, siapa dia yang merugi? Rasul bersabda, man adroka abawaihi indakal kibar, yaitu orang yang ia bersama dengan orang tuanya, yang salah satu orang tuanya udah tua, atau kedua-duanya udah tua, falam yadkhulil jannah, lalu ia tidak berbakti kepadanya, sehingga tidak masuk surga. Padahal, bila saja dia mau berbakti kepada orang tuanya, maka dia telah mendapatkan surga di hadapannya. Utamanya ketika sudah kibar, sudah renta, sudah tua. Dan bila bakti dilakukan untuk kedua orang tua atau salah satunya, maka itu yang menyebabkan yadkhulul jannah, menyebabkan masuk surga bisalam, dengan mudah dan dengan selamat. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan, maka Nabi telah berkata, rogima anfu, dia telah menyia-nyiakan, dia telah merugi. Dan yang ke-11, jalan termudah masuk surga. Bakti kepada orang tua itu merupakan salah satu jalan yang paling mudah. Wa qala al-Qadi Baidawi dalam Tuhfatul Ahwaz Sarah Sunan Turmuzi, Baidawi ya berkata, wal makna an ahsana ma yatawassala bihi ila dukhulil jannah. Makna hadis bahwa cara terbaik untuk masuk surga itu adalah dengan bakti kepada orang tua. Mutawa'atul walidi wa mura'atul janibihi, yaitu dia mau mentaati orang tuanya dan mendampingi, berusaha menemani. Jadi kalau orang tua tinggal seorang diri di rumah, jangan ditinggalkan, jangan biarkan, jangan justru ngontrak sendiri rumah, tidak begitu. Dampingi, temani, rawatlah, karena itu menyebabkan anak tersebut akan dikasih masuk surga dengan cara jalan yang lebih baik, yang terbaik.
innal jannata abwaban, sesungguhnya di surga itu ada pintu-pintu yang banyak. Wa ahsanuha dukhulan ausatuha, dan cara masuk yang paling utama, yang paling baik itu adalah lewat pintu tengah. Wa inna sababa dukhulu dalik, dan sesungguhnya yang menjadikan sebab untuk masuk itu adalah dengan muhafadatu hukukul walidi, dengan menjaga hak-hak dari orang tua, dengan menunaikan bakti kepada orang tua. Tetap berbakti pada orang tua, meskipun dia itu berbeda agama. Saking utamanya, sampai Allah menyebutkan dalam surat ke-31. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, bila saja itu orang tuamu menyuruh, memaksamu untuk melakukan amal perbuatan yang engkau sendiri itu tidak tahu tentang itu, atau engkau tahu bahwa itu perbuatan yang tidak dibolehkan dalam agama. Fala tuti'huma, jangan kau ikuti dia. Meski tidak menuruti perbuatan ngajak kepada jalan kesyirikan, jalan kemungkaran, jalan kekufuran, fala tuti'huma, jangan kau ikuti dia. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, meski demikian tetap kalau hubungan secara kemanusiaan harus baik. Hubungan dengan orang tua harus baik. Dan ambillah jalan-jalan yang Allah beri hidayah. Karena nanti sesungguhnya baik orang tuamu atau kamu sendiri bertanggung jawab atas nama diri pribadi. Tidak bisa saling mewakilkan. Oleh karena itu, tapaki, jalani jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Nikmat hidayah, nikmat iman, dan nikmat Islam. Tapi tetap dengan orang tua tidak boleh membenci. Sehingga ada hadis penegas tentang ini. Qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Quraisy. Dari Asma binti Abi Bakar. Wahai Rasulullah, ibuku datang padaku namun masih enggan masuk Islam. Id'ahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muddatihim ma'abiha. Apakah saya tetap menyambung hubungan dengannya? Lalu faqalat ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya ragibatun apa usilluha. Rasul, sungguhnya ibuku itu dia masih belum masuk Islam, belum mau menerima Islam. Apakah aku harus menyambung silaturahmi dengannya? Qala, Nabi bersabda, na'am siliha, ya silahkan sambung silaturahmi dengan orang tuamu itu. Jadi tetap berbuat baik kepada kedua orang tua meski beda agama. Apa-apa dari yang dimauinya bila itu bertentangan dengan syariat tidak perlu untuk kita ikuti. Tetapi tetap berbuat baik, berhubungan secara baik dengan kedua orang tua. Ada hadis yang menjelaskan tentang bakti seorang anak yang begitu rupa hingga dia itu menjadi selebritis langit. Dikenal di langit, tidak dikenal di bumi. Tetapi dia setiap ungkapan yang keluar dari mulutnya, setiap doa yang terlontar dari mulutnya, dia diijabah. Sampai-sampai Nabi menyuruh pada Umar untuk mencari orang itu, untuk memintakan doa. Hadisnya riwayat Muslim, nomor hadis 2542. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar, kata Umar, Nabi bersabda bahwa
Ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'al amdad ahlil Yaman min Murad. Nanti Umar, di masamu itu akan ada orang yang bernama Uwais bin Amir ma'amdad ahlil Yaman min Murad summa min Qarn kana bihi baros fabaru'ahum minhu. Nanti ada orang namanya Uwais bin Amir bin Murad bin Qarni. Uwais al-Qarni sering kita sebut. Dia itu masih punya penyakit belang. Tapi sembuh. Tapi nanti sebagai pertanda ada mau dia dirham, ada sebesar koin dirham di kuduknya. Nah, lahu walidatun huwa biha barun. Dia punya orang tua lalu berbuat baik pada orang tuanya itu. Lau aqsama 'alallahi la abarahu. Bila dia itu berjanji atas nama Allah, maka akan dikabulkan, akan tumus. Fa in istata'ta ayastaghfirolaka, bila kau mampu nanti mohonkan ampun untukmu darinya. Lalu Umar berkata, Aina turidu. Suatu ketika Umar itu sampai 5 musim haji menunggu. Setiap datang kafilah dari Yaman selalu bertanya, hal fikum Uwais al-Qarn? Apakah di antara kalian ada Uwais al-Qarni? Dan setiap tahun haji tidak ada yang menjawab kecuali di tahun haji yang kelima. Begitu ketemu, lalu Umar senang, lalu dia meminta, Fastaghfirli, mohonkan ampun untuk aku. Meski Uwais itu sempat bilang, bagaimana aku bisa memohonkan ampun untuk engkau pada engkau seorang khalifah. Lalu Umar menyebutkan hadis ini. Dan akhirnya Uwais ini mau memohonkan ampun untuk Umar itu, berdoa untuk Umar. Lalu setelah selesai haji, Umar bertanya, Aina turidu, mau kemana engkau lanjut setelah ini? Lalu Uwais itu bilang mau ke Kufah. Umar lalu berjanji, kalau gitu biar aku kasih rekomendasi. Ada nanti sahabatku yang jadi petinggi di Kufah. Tapi Uwais bilang, ndak. Aku nu fi gobra'in nasi ahabbu ilayya. Ndak, makasih. Saya tetap seperti ini dan ini lebih aku sukai daripada aku dikenang lalu dikasih fasilitas oleh orang. Dan ternyata Uwais ini di akhir hayatnya dia salah satu dari manusia yang wafat tetapi yang menyolati, yang merawat, yang mengantarkan itu adalah para malaikat. Sehingga dikenal dengan orang yang dikenal di langit, tidak dikenal di bumi. Karena kebaikannya. Apa yang menjadi kebaikan dari dia? Lahu walidatun huwa biha barun. Karena ia mempunyai seorang ibu dan dia berbakti pada ibunya itu. Jadi suatu ketika ibunya tuh bilang, Uwais, sesungguhnya ibu ini ingin haji tahun ini. Uwais begitu mendengar dari ibunya yang buta, yang sudah renta, tidak menolak, tidak membantah. Dia langsung berkata, siap laksanakan. Padahal yang namanya Uwais ini, dia hanya sebagai seorang buruh untuk menggembala domba milik tetangganya, milik juraganya. Tetapi ia tidak berkilah. Dia dengan sigap berkata, siap laksanakan. Padahal dia tidak punya bekal. Ibunya sudah tua, lagian tidak bisa melihat. Matanya buta. Dan apa yang terjadi? Ketika datang musim haji, Uwais itu menggendong ibunya. Dari Yaman menuju Mekah. Sejauh 1250 km. Cukup jauh dia. Dan digendong. Melewati padang pasir. Yang kalau malam itu dia dingin kering, yang kalau siang terik panas menyengat. Dan dia dengan sabar menggendong ibunya sejauh itu.
Oleh karena itu, maka mendapat gelar sebagaimana diriwayatkan oleh Umar, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Umar, kata Nabi, nanti di masa tabi'in ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Dan dia itu khairat tabi'in, sebaik-baik pengikut. Orang yang paling baik. Walahu walidatun wa kana bihi bayadun famuruhu falyastaghfir lakum. Karena dia orang yang terbaik, dia mempunyai ibu yang berbakti kepada ibunya itu, maka engkau mintalah ampun untuknya. Jadi luar biasa. Ternyata bakti kepada orang tua itu menyebabkan dia doanya diijabah. Doanya segera dikabulkan. Lalu bagaimana posisi anak terhadap orang tua? Kalau menurut hadis, apa yang dimiliki kita itu sesungguhnya milik orang tua. Harta anak itu adalah milik orang tua. Dari Umar bin Su'aib, dari ayahnya, bahwa ja'a rajulun ilan nabi, datang seseorang kepada Nabi. Lalu orang itu bilang, inna abi ijtahu mali Rasul. Sesungguhnya ayahku itu mengambil semua hartaku. Faqala, lalu Nabi bersabda, anta wa maluka li abika. Sesungguhnya engkau dan semua hartamu itu adalah milik ayahmu. Rasulullah SAW melanjutkan, inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk jerih payah kalian. Fakulu min amwalihim. Oleh karena itu, bolehlah engkau memakan sebagian harta dari punya anakmu itu. Jadi, syarat kebolehan orang tua itu boleh mengambil harta milik anak. Dengan syarat satu, ketika orang tua mengambil harta anak, tidak memberikan mudarat dan tidak mengambil harta yang berkaitan dengan kebutuhan sang anak. Jadi mengambilnya sebatas keperluan. Tidak mengambil harta anaknya kemudian diberikan kepada anak yang lain. Tidak benar itu. Atau yang ketiga, orang tua tidak menghambur-hamburkan dan tidak membuat mubazir terhadap harta. Dan yang keempat, orang tua membutuhkan atau berhajat dengan harta anaknya itu memang sebatas yang ia butuhkan, yang ia maui. Hadis penegas, inna auladakum hibatullahi lakum. Sesungguhnya anak itu adalah pemberian dari Allah. Yahubbu liman yasha inathan wa yahubbu liman yasha dzukura. Sungguhnya Allah menganugerahkan bisa itu dia anak laki maupun perempuan. Fahum wa amwaluhum lakum ida ihtajtum ilaiha. Sungguhnya mereka itu adalah milikmu, termasuk kekayaanmu, jika engkau membutuhkan. Dengan hadis ini menegaskan ke kita bahwa orang tua itu tetap menjadi tanggungan kita, apalagi ketika dia tidak berdaya dan sudah renta. Karena sedekah yang paling utama itu kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Dan dalam hidup tidak ada orang yang paling berjasa kecuali orang tua kita. Maka sebagai bagian dari balas jasa, kita berbakti di saat orang tua tidak berdaya. Dan itu tercatat sebagai sedekah. Adapun bila kedua orang tuanya itu dia sudah wafat, maka masih ada yang tersisa, yaitu doa. Doa untuk orang tua. Doanya bisa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu dan seterusnya. Jangankan yang sudah wafat, yang masih hidup tetap juga kita doakan. Jangan yang sudah wafat kita doakan, yang masih hidup kita lupakan. Tidak begitu. Justru ketika hidup kita masih ada, kita berdoa untuk orang tua kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati, kasihi, sayangi kedua orang tua hamba
sebagaimana dia memelihara hamba sewaktu hamba masih tidak berdaya. Bahkan dalam surat 46 ayat 15 Allah itu menjelaskan ketika Abu Bakar di usia 40 tahun Allah menurunkan ayat. Ini menjadi asbabun nuzul kaitannya dengan Abu Bakar, yaitu perintah bakti pada orang tua. Dan Allah mewasiatkan kepada manusia, bunyinya langsung insana pada manusia. Biwalidayhi ihsana, untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dilanjutkan, hamalathu ummuhu kurhan wa do'athu kurhan wa hamlu wa fisaluhu salasuna syahran. Mengapa harus bakti? Ayat ini agak spesial. Bakti kepada orang tua, utamanya ibu. Bahkan sampai 3 kali Nabi bersabda, ibumu, ibumu, ibumu. Bakti itu kepada ibumu terlebih dahulu. Karena apa? Hamalathu ummuhu kurhan. Dia mengandungnya dalam keadaan susah payah. Wa wada'athu kurhan. Yang kedua, melahirkannya juga penuh taruhan nyawa. Yang ketiga, wa fisoluhu. Lalu menyusuinya. Salasuna sahrot. Sehingga 30 bulan. Hampir 3 tahun. Dan itu merawat anak kesayangannya dengan tanpa mengharap balas jasa. Penuh dengan keikhlasan. Oleh karena itu ayat ini bilang, hatta idza balagu asuddah wa balagu arba'ina sana. Bila orang tuamu itu sudah menua, sudah senja, sudah renta, maka bila engkau sudah usia 40, jangan sampai berdoa. Ketika itu Abu Bakar usianya sudah sampai 40. Lalu akhirnya berdoa. Cara doa yang dituntunkan langsung Allah menyebutkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Tuhanku, berilah atau tunjukkanlah, bantulah kepadaku untuk mensyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan. Demikian juga bantulah hamba, tunjukkanlah hamba untuk bisa berbuat baik, beramal saleh. Tardohu, amal yang engkau ridhoi, amal saleh yang engkau terima. Wa aslih li fi dzurriyyati, lalu baikkanlah keturunan-keturunanku. Inni tubtu ilaika, sungguhnya aku bertobat kepada engkau. Wa inni minal muslimin, dan sungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Doa ini termasuk doa yang tidak boleh ditinggalkan bila kita sudah dewasa, sudah menua, sudah usia 40 tahun ke atas. Dan ini sebagai bagian dari doa syukur. Doa berterima kasih kepada Allah yang telah menganugerahkan berbagai nikmat. Termasuk terima kasih berbakti kepada orang tua. Karena kita ikut mendoakannya. Untuk selalu agar kita bisa beramal saleh yang pahalanya tetap ngalir bukan untuk dirinya tapi sampai kepada kedua orang tuanya. Karena ketika anak mengamalkan amal-amal baik, maka orang tua juga mendapatkannya. Jadi ayat ini, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 15, mengandung 2 keutamaan sekaligus. Meminta bersyukur kepada kita, untuk kita, dibimbing untuk bisa beramal soleh, agar bermanfaat untuk diri kita, yang sekaligus bermanfaat juga untuk orang tua kita, lalu kita dipelihara keturunan kita, sehingga kita bila wafat juga, maka anak-anak yang kita tinggalkan juga terus mengalir keutamaannya. Dan yang ditunjukkan dalam surat Al-Isra, sering kita baca juga, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi kedua orang tua hamba sebagaimana mereka berdua menyayangi hamba sewaktu kecil. Karena orang tua merawat kita di waktu kita kecil itu, dia dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kerelaan, penuh keikhlasan, tidak berharap apapun. Seperti itu kita berdoa
untuk mereka berdua, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan bahasan tentang doa, tentang bakti pada orang tua, yaitu dimulai dari kita membalas jasa, berbuat baik, lalu hingga kita mengikuti apa yang dicontohkannya dari kebaikannya itu, dan yang terakhir kita tidak lupa untuk mendoakannya. Itu merupakan kebaktian, merupakan kebaikan, merupakan bentuk dari birrul walidain, dari seorang anak untuk kedua orang tuanya. Mudah-mudahan bahasan tentang birrul walidain ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.